Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update cerita terbaru pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kisah nyata dari Mas Jayed yang melakukan pencarian teman-temannya yang hilang di sebuah gunung. Namun karena janji Mas Jayed kepada seseorang penghuni gunung itu, nama gunung akan disamarkan. Selebihnya, saya kembalikan kepada pendengar semua. Apakah meyakini ini kisah nyata atau cerita fiksi? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Peristiwa ini terjadi 2 tahun lalu, setelah hilangnya aku dan temanku, sebut saja Umar, di sebuah gunung yang sebut saja Gunung Linduk pada tahun 2016. Aku hilang berdua dengan Umar yang terpisah dari rombongan karena disesatkan oleh makhluk penunggu Gunung Linduk selama 4 hari. Dan alhamdulillah aku berhasil diselamatkan oleh Mbah Jori. Aku dan Umar tinggal bersama dengan Mbah Jori selama 3 hari di gubuk tengah hutan yang gak bakal bisa ditemukan oleh orang ataupun dilihat dengan kasat mata. Selama 7 hari aku dan Umar di sana, aku banyak mendapat pelajaran dan ilmu dari Mbah Jori. Sebuah keberuntungan bagiku dan Umar bisa kembali. Itu pun sempat diantar oleh Mbah Jori sampai air terjun di pos 3. Mbah Jori sendiri pun orangnya baik karena sudah merawat aku dan Umar. Singkat cerita, aku akhirnya kembali dengan selamat dan sudah banyak orang yang menunggu di base camp. Menurut cerita, aku hilang selama 27 hari dan tidak ditemukan jejak sedikit pun. Minggu pagi yang cerah, dengan santai kulaju motor Supra bututku menuju rumah. Hari itu aku pulang sehabis dari pondok, di mana sudah sangat lelah otak dan pikiran ini untuk terus menimba ilmu. Di tengah perjalanan, aku dikejutkan suara dering telepon di saku jaketku. Aku berhenti sejenak untuk kuangkat telepon yang entah dari siapa. Kulihat ternyata dari Umar. "Halo, Assalamualaikum. Ada apa sob?" ucapku di ujung telepon. "Waalaikumsalam. Lu di mana Jayed?" tanya Umar. "Di jalan ini bro, mau pulang. Bisa ke warung tempat kita nongkrong dulu nggak? Ada yang penting nih yang harus gue bicarain. Sinilah, sekalian ngopi," ajak Umar padaku. "Ya udah, oke. Tunggu ya." Singkat cerita, aku pun akhirnya sampai di tempat kami janjian. Dan ternyata Umar sudah menunggu cukup lama. Terlihat dari raut wajahnya yang bete. Aku pun menghampirinya. "Weh sob, gimana kabarnya?" sapaku pada Umar. "Alhamdulillah sob." "Widih, kayak ustadz aja lu pakai sarung." "Hihi, iya nih, baru pulang dari pondok gua. Pusing, gua pengen di rumah dulu." Ngomong-ngomong, ada apa Mar? Kayaknya penting banget." "Gini Jayed, lu kepikiran gak buat naik gunung lagi?" tanya Umar yang tentu saja membuatku kaget. Dan sontak langsung teringat kejadian 2 tahun lalu di mana kami berdua diteror terus-terusan oleh penunggu gunung. Gak kepikiran tuh. Ada apaan emang?" jawabku dengan nada datar. "Muncak yuk sekalian." Belum sempat Umar menyelesaikan, langsung aku potong omongannya karena memang aku menolak keras. "Enggak, apaan sih lu? Lu gak ingat kejadian dulu yang hampir bikin kita mati di hutan sana?" jawabku yang langsung menolak ajakan Umar. "Lu masih ingat kan kita, teman kita, dan teman-temannya kita yang dulu satu rombongan sama kita?" tanya Umar yang langsung kurespon dengan anggukan.
Adiknya hilang bro di Gunung Linduk. Gua dapat kabar dari Gita tadi subuh. Dan Gita udah berangkat subuh tadi setelah ngabarin gua. Secara kan lu sama gua pernah hilang dan berhasil kembali. Soalnya gua gak merhatiin jalan tuh. Mar, gua masih trauma Mar. Ucapku sambil jalan kaki menuju motor untuk meninggalkan Umar. Karena aku belum siap buat mengalami hal aneh kedua kalinya yang di luar logika. Aku berhenti sejenak saat Umar mengatakan hal yang amat bikin aku sedih dan teringat kebaikan Mbah Jori. Lu gak inget Mbah yang udah nolongin kita? Ya kali kita lupa jasanya. Aku tak menjawab satu kata pun, dan aku teruskan jalan menuju motor dan pulang menuju rumah. Gua bakal tetap berangkat sekalipun lu gak ikut. Jam dan tempat pemberangkatannya masih sama ya. Teriak Umar yang yakin bahwa aku akan ikut. Malam pun tiba. Sesampainya di rumah, aku kepikiran terus soal omongan Umar. Aku mencoba paksakan tidur agar tidak kepikiran ucapan Umar. Di dalam tidurku, aku bermimpi. Di mimpi itu, aku teriak minta tolong. Seakan mengingatkanku akan kejadian hilangnya aku di gunung waktu itu. Di mimpi itu, aku sedang menggendong Umar yang dalam kondisi pingsan. Sontak saja aku terbangun dari tidur dan menghela nafas panjang. Setelahnya aku coba untuk kembali tidur. Dan kali ini aku kembali bermimpi. Di mimpi yang kedua aku bertemu dengan Mbah Jori. Mbah Jori tersenyum padaku dan berkata, "Gimana kabarnya Jang? Baik. Abah di sini baik-baik aja." Ucap Mbah Jori dalam mimpi itu. Namun seakan memberikan kode minta untuk dijenguk. Aku kemudian terbangun dan tanpa disadari air mataku pun menetes. Aku lihat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun beranjak dari kasur kemudian mengambil wudhu. Aku putuskan untuk sholat tahajud. Selesai sholat, aku mencoba kontak batin dengan Mbah Jori. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam Jang. Maaf Mbah mengganggu. Abah yang minta maaf sudah mengganggu tidurnya Ujang. Ucap Abah yang sering memanggilku Ujang. Gimana kabarnya Jang? Alhamdulillah Mbah, sehat. Besok Jahit mau muncak Mbah. Sekalian mampir ke gubuk Abah. Jahit mau minta tolong. Silakan. Hati-hati di jalan ya. Ucap Mbah sambil tersenyum. Sekejap kontak batinku pun berakhir. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku langsung menyiapkan keperluan muncak kemudian menunggu subuh. Aku sempatkan sholat jamaah dengan keluarga. Usai sholat subuh, aku pun meminta izin ke bapak dan ibu. Pak, Bu, Jahit izin mau muncak ke Gunung Linduk. Jangan nak, ibu takut kamu hilang lagi. Gak apa-apa Bu, sudah biarkan aja, ucap bapak. Iya Bu, Jahit bakal hati-hati kok. Doain aja ya Bu, Pak. Ya sudah, silakan. Nih, bapak ada sedikit uang untuk ongkos, lumayan lah. Ucap bapak sambil mengambil uang di lemari. Makasih ya Pak. Ya sudah, Jahit berangkat ya. Ya sudah, hati-hati. Salamin ke Mbah ya dari bapak. Sontak aku kaget karena bapak bisa tahu tentang Mbah Jori. Mbah siapa Pak? Tanya ibu yang penasaran. Kemudian bapak hanya tersenyum kepada ibu. Ya udah Pak, Bu, Jahit berangkat ya. Sambil mencium tangan kedua orang tuaku dan mengucapkan salam. Bapak membalas salam dengan senyuman, sedangkan ibu membalas salam dengan keheranan dan merasa khawatir. Singkat cerita, aku sampai di tempat yang telah disepakati bertemu oleh Umar. Sesampainya di terminal, terlihat Umar sedang menungguku sambil duduk di warung kopi dengan rokok di tangannya. Raut wajahnya antara yakin tidak yakin aku akan ikut.
Pasalnya bus menuju tujuan saat itu sudah mau berangkat. Bro, gua kira lu gak bakal datang. Kecewa sih gua kalau lu gak datang, ucap Umar. Mana ada, gua gak kayak gitu kali. Masa iya temen gua biarin susah. Ayolah, langsung ke bis. Kayaknya udah mau jalan tuh. Di bus kami berdua ngobrol ngalor ngidul. Lu udah siap, Mar? Tanyaku pada Umar. Siap gimana maksud lu? Ya siap menghadapi hawa mistis yang kedua kali di gunung ini. Siap gak siap, gua harus siap sih, ucap Umar. Sampailah kami di terminal daerah di mana Gunung Linduk itu berada. Segera kami lanjutkan perjalanan menuju base camp. Sesampainya di depan base camp terlihat palang kecil bertuliskan Jalur Gunung Linduk. Assalamualaikum ya Gunung Linduk. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Aku pun kemudian berdoa membaca Al-Fatihah. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, terdengar jelas suara di telinga kananku. Waalaikumsalam, Jang. Terdengar jelas suara Mbah. Aku yakin pasti itu Mbah Jori. Kulangkahkan kakiku menuju base camp. Ku amati lingkungan sekitar. Ada 3 saung berjejer lumayan panjang. Mungkin untuk istirahat para pendaki. Sedikit ku amati sudah banyak perubahan menurutku. Ingin rasanya menangis melihat tempat ini lagi, di mana semua orang menungguku untuk pulang. Tempat di mana semua orang saat itu menyayangiku. Terlihat dari mata Umar berkaca-kaca. Mungkin teringat akan hal dulu. Mar, kita istirahat dulu aja yuk. Kita ke warung yang pertama kali kita ngopi di sini. Umar tidak menjawab. Kulihat wajahnya masih menahan sedih. Sesampainya di warung itu terlihat bapak pemilik warung dan 2 pendaki. Cewek yang duduk di tengah dengan tatapan kosong ke depan. Ada juga cowok yang hanya duduk sambil menunduk. Bukan manusia ini, ucapku dalam hati. Assalamualaikum. Salam Umar kepada pemilik warung. Waalaikumsalam. Silakan Jang, duduk, kata si bapak pemilik warung. Sob, gua ke belakang dulu ya, pengen kencing nih, ucap Umar. Aku saat itu sengaja langsung duduk di dekat 2 pendaki itu. Sini aja mas, nih, kata si bapak yang memang sepertinya sudah tahu keberadaan 2 pendaki tersebut. Iya pak, di sini aja. Oh iya, pak, pesan kopi ya, 2 gelas. Iya mas, tunggu sebentar ya. Bapak itu melangkahkan kaki ke dalam warung. Berhubung si bapak pergi ke dalam dan Umar sedang ke WC, aku bertanya kepada 2 pendaki itu. Kalau boleh tahu, dari mana ya, mas, mbak? Baru juga bertanya, pendaki cewek itu menanggapi dengan wajah tidak senang. Matanya melotot menatap wajahku dengan sangat tajam. Santai mbak, saya cuma nanya kok, ucapku dengan sedikit menggeser duduk agak jauh dari mereka. Sudah mas, jangan diganggu, biarin aja, ucap si bapak sambil membawa 2 gelas kopi. Setelah ngopi dan istirahat bareng Umar, aku langsung menuju base camp. Setelah izin dan lapor, aku diberikan nomor HP base camp takut ada apa-apa. Tinggal telepon karena ada sinyal Telkomsel meski hanya sedikit. Sebelum memulai pendakian, kami sempatkan sholat asar terlebih dahulu. Akhirnya pendakian pun dimulai. Perjalanan dari base camp ke pos 1 kurang lebih memakan waktu sekitar 25 menit. Sampai di pos 1 kami break karena kami ingin naik santai dan tidak terburu-buru. Aku merokok sambil duduk dan ngobrol bareng dengan Umar. Tak sengaja aku melihat nenek tua yang kesusahan membawa kayu bakar yang segitu banyaknya. Mar, ada nenek-nenek tuh, samperin yuk, kita bantuin, ucapku pada Umar. Gak mau gua, takut setan, ucap Umar. Hus, asal aja lu kalau ngomong,
Udah, ayo samperin. Sambil narik tangan Umar. Sesampainya di dekat nenek, aku melihat keringat bercucuran. Terbersit rasa iba dan kasihan karena aku jadi keingat ibuku. Waktu kala itu sekitar jam 5 sore. Nek, lagi cari kayu bakar ya? Boleh saya bantuin nggak? Nanti saya anterin deh sampai rumah nenek. Nggak usah, Jang. Biar nenek aja. Ujang kan mau naik. Nggak apa-apa, Nek. Nenek kan udah tua. Biar saya sama teman saya yang bawa. Oh iya, rumah nenek di mana? Rumah nenek di bawah, Jang. Gak jauh dari base camp. Kalau Ujang emang benar-benar niat mau bantuin, silakan atuh. Ya udah, ayo Nek. Mar, lu tuntun nenek. Gua yang bawa kayunya. Gak mau ah, gua takut. Gua aja yang bawa kayu. Lu yang nuntun nenek ya. Bisik Umar dengan perlahan. Setelah itu aku turun ke bawah. Posisiku di depan bareng nenek, dan Umar di belakang membawa kayu bakar yang sudah diikat. Aku pun ngobrol bareng sama si nenek. Si Ujang ini mau nyari temennya ya yang hilang. Iya Nek, kok bisa tahu sih? Ucapku dan hanya dibalas senyuman oleh nenek. Temannya kamu itu kalau dicari secara dohir susah ketemunya. Bisa jadi mustahil untuk ketemu. Ucap si nenek. Lah, kok bisa Nek? Temenmu itu ada di dunia jin. Bisa disebut kerajaan jin. Apa mereka bisa pulang Nek? Wallahu alam Jang. Gimana kehendak Gusti Allah aja. Tak terasa kami sudah sampai di base camp. Dan kemudian kami menuju rumah nenek. Setelah sampai, kami ditawari mampir sekalian sholat maghrib karena waktu itu azan maghrib sudah berkumandang. Aku pun menyempatkan mampir terlebih dahulu dan sambil bersih-bersih kecil. Selepas sholat maghrib, aku disuguhkan air putih dan keripik singkong. Silakan Kak, dimakan. Ucap anak kecil cantik yang kira-kira umurnya sekitar 10 tahunan. Iya Neng, neneknya kemana ya? Nenek lagi sholat Kak. Ucap anak itu sambil memainkan bonekanya. Sambil menunggu nenek sholat, aku ngobrol-ngobrol bareng Umar. Namun tiba-tiba datang seorang bapak-bapak. Ternyata si bapak yang baru datang ini adalah anak dari si nenek dan bapak dari anak kecil tadi. Kami akhirnya ngobrol sambil menunggu azan Isya sebelum naik lagi. Bapak ini dari mana ya kalau boleh tahu? Tanya Umar. Dari atas Jang, abis bantuin tim SAR nyari pendaki yang hilang. Jawab si bapak. Saya teman pendaki yang hilang itu Pak, kata Umar. Terus gimana Pak? Mereka udah ketemu kah? Ucapku. Belum sama sekali Mas, ucap si bapak. Azan Isya pun berkumandang. Aku langsung mengambil wudhu dan langsung sholat. Selepas sholat, aku berpamitan kepada nenek, bapak, dan anak kecil cantik itu. Aku dan Umar melanjutkan perjalanan lagi. Jam saat itu kurang lebih pukul 8 lewat. Aku keluarkan senter, sedangkan Umar memakai headlamp. Aku jalan di belakang Umar. Suara hewan mulai terdengar. Kunang-kunang mulai menghiasi malam. Beberapa tim SAR sering kujumpai. Sesekali aku menyapa dan bertanya tentang info hilangnya mereka, tapi belum ada sedikit pun kabar yang ditemukannya mereka. Pos 1 pun sudah sampai. Mau lanjut apa break dulu Mar? Ucapku. Lanjut ayo, gue masih kuat. Lagian belum terlalu malam juga. Setelah lanjut jalan menuju pos 2, di tengah perjalanan tepat sebelah kiri jalur ada pohon besar. Kami melewati pohon itu. Entah mungkin Umar bosan atau karena memang saat itu kami tidak banyak bicara. Umar kemudian bersiul layaknya suling. Jangan bersiul malam-malam Mar, apalagi ini di gunung, pamali, ucapku. Umar hanya diam tidak menjawab. Hanya mengeluarkan rokok dan kemudian menghisapnya.
Selang beberapa menit, hampir sampai di pos 2, aku mendengar suara siulan lagi. Mar, bisa nggak usah bersiul? Apaan sih lu? Orang gue dari tadi diem cuman ngerokok. Ngeles aja lu, lama-lama gue tampol lu. Sumpah Jahit, gue gak bersiul. Ini pasti kerjaan setan jahil nih, ucapku dalam hati. Suara siulan itu masih saja terdengar sampai ke pos 2. Aku rasa cuma aku yang mendengar suara itu. Sesampainya di pos 2, siulan itu tidak lagi terdengar. Karena permukaan tanah yang lumayan lapang, aku berniat ngecamp di situ. Terlihat 2 tenda saling berhadapan, dan 1 tenda yang aku lihat adalah tenda tim SAR. Aku dekati tenda tim SAR itu. Nampak 2 pemuda dan 1 orang bapak-bapak yang sedang tidur. Assalamualaikum, ucapku dan Umar berbarengan. Waalaikumsalam, jawab kedua pemuda itu. Mas-mas ini tim SAR pencari pendaki yang hilang ya? Ucapku. Iya mas, kenapa ya? Ucap salah satu pemuda. Gak apa-apa mas, cuman mau nanya, udah ada kabar belum dari mereka? Kebetulan saya teman-teman dari mereka yang hilang. Belum ada Kang, tapi tadi saya dapat kabar dari teman-teman yang di atas. Katanya nemuin sisa-sisa bara api. Itu pun nemuinnya jauh dari jalur pendakian. Yang sabar ya mas, sahut pemuda yang satunya. Iya mas, doain ya, sahut Umar. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu, mau ngedirin tenda, ucapku. Kami bergegas mendirikan tenda karena badan sudah mulai lelah dan mata sudah berat. Rasanya ingin segera tidur. Kami mendirikan tenda tidak jauh dari 2 tenda yang berdiri tadi. Di depan tenda tadi pun terdapat 5 orang yang mengelilingi api unggun. 2 perempuan dan 3 laki-laki. Setelah tenda berdiri, karena kami tidak sempat mencari kayu bakar, kami pun menyempatkan gabung ke mereka berlima yang mengelilingi api unggun. Permisi mas, mbak, boleh ikut gabung? Ucapku. Oh iya, boleh Kang, ucap salah satu dari mereka yang sepertinya leader mereka. Perkenalkan, saya Jahit. Ini teman saya Umar. Sambil menjabat tangan mereka satu persatu, dan mereka menyebutkan namanya masing-masing. Leadernya bernama Mas Agung. 2 lelaki lainnya bernama Gilang dan Aris. Sedangkan 2 ceweknya bernama Dian dan Intan. Kulihat Intan ini orangnya istimewa. Kuterawang nasab keturunannya. Kami saat itu sangat akrab walaupun baru kenal. Hingga akhirnya aku bercerita tentang mereka yang hilang. Seketika suasana menjadi haru dan hening. Tapi tidak dengan Intan, yang tiba-tiba tertawa cekikikan. Tan, ih gak sopan tahu, ucap Gilang. Tetapi Intan terus tertawa tak henti-henti. Kulihat Umar sedang menatap Intan dengan tatapan sinis. Mungkin karena kesal. Perasaanku saat itu menduga Intan sedang kerasukan. Mas Agung, Intan kesurupan ini, bisikku. Yang bener mas, jangan bercanda dah. Dengan raut muka tegang. Seriusan saya mas, gak bercanda. Aduh, terus gimana ini mas? Ucap Mas Agung. Ku tatap muka mereka. Semuanya kebingungan, tapi tidak dengan Umar yang masih menatap Intan dengan sinis. Siapa kamu? Ucapku kepada Intan. Aku Intan mas, jawabnya dengan senyum nyeleneh. Jangan bohong kamu, gentak Umar yang mungkin sudah tahu bahwa Intan kerasukan. Hahaha. Kamu ingin tahu saya siapa? Ucap sosok yang di dalam diri Intan. Sebutkan siapa kamu, ucap Mas Agung. Dari utara, dari selatan, dari timur dan barat, semua jin dan demit tahu saya. Dasar setan kampret,
ucap Umar sambil melempar botol berisi air kepada Intan. Tapi naas. Seketika Umar terpental. "Mas, tolong bantu teman saya," ucapku ke Gilang dan Aris. "Apa maumu?" ucapku. Sedangkan Dian mulai mengumpat di belakang Mas Agung. "Aku ingin anak ini," ucap Intan yang kerasukan. "Kenapa harus dia?" ucapku santai. "Akan kujadikan cucuku." "Celaka kau nenek tua," dengan senyumku yang meledek. "Siapa kau? Beraninya menyumpahiku?" "Oh ya, aku ingat. Kau bocah ingusan yang tersesat dulu kan? Seberani itu kau datang kemari lagi." "Aku kesini gak mau apa-apa. Tujuanku kesini hanya untuk mencari temanku yang hilang." "Mustahil kau bisa menemukan mereka." ucap si nenek tua itu. "Udah, berisik. Cepat keluar. Kau tidak tahu siapa yang mau kau bawa itu," ucapku. "Akan aku bawa anak ini." "Kau salah orang nenek tua. Lihat nasab anak itu. Dia adalah cucu dari..." Aku sebutkan terus nasab keturunan Intan sampai ke nenek moyangnya dengan mata terpejam. Setelah ku sebutkan nasab Intan, "Ampun Ki, ampun." ucap yang ada di dalam diri Intan, seraya meminta maaf yang pastinya bukan kepadaku. "Celaka kau nenek tua." Dengan senyum, aku menakut-nakuti nenek tua itu. "Maaf, Nyai tidak tahu." "Ya sudah, keluar. Jangan kau ganggu kami lagi," ucap Mas Agung. "Sumuhun, hampura." Dan kemudian Intan tergelepak yang tadinya hanya duduk. "Badian, tolong bantu Mas Agung bawa masuk Intan ke dalam tenda," ucapku. "Kang, Mas Umar pingsan," ucap Aris. Ku hampiri mereka berdua dan ku bantu membawa masuk Umar ke dalam tenda. Setelah membawa masuk Umar ke tenda, aku oleskan minyak ke hidung Umar. Setelah itu aku biarkan ia sampai sadar. Kemudian Gilang menawarkan minyak. "Kang, ada minyak nih, olesin aja." "Udah ada Mas, makasih. Gimana Intan?" ucapku ke mereka berdua. "Udah sadar Mas, alhamdulillah." "Coba saya mau lihat keadaannya." "Umar biarin aja di dalam tenda. Sekarang kita ke tenda kalian aja," ucapku. Terlihat Intan mulai siuman dari pingsannya. "Gimana Tan? Udah baikan?" kata Dian. "Aku kenapa? Kok pandangan aku samar-samar sih?" ucap Intan. Udah, lebih baik istirahat. Tidurin, jangan banyak gerak. Lagian udah malam juga," ucap Mas Agung. "Ya udah, Mbak Dian sama Intan tidur. Mas Gilang sama Mas Aris kalau ngantuk dan lelah mending tidur aja. Biar saya sama Mas Agung yang jaga," ucap saya. "Beneran Kang? Jadi gak enak," ucap Gilang. "Iya, gak apa-apa. Mas Agung juga gak keberatan kan kalau kita yang jaga berdua?" tanyaku ke Mas Agung. "Iya Mas, udah kewajiban saya sebagai leader." Kulihat Dian sudah mulai menutup resleting tenda. Tenda tim SAR pun sudah tidak menunjukkan adanya aktivitas. "Mas, saya duluan tidur ya. Capek," ucap Aris. "Iya, saya juga. Nih, ada rokok Kang buat nemenin gadang," ucap Gilang. "Wah, makasih ya Kang," ucapku. Malam itu di pos 2 hanya aku dan Mas Agung yang belum tidur. Sesekali matanya mengawasi sekeliling. Aku yakin ada perasaan takut dalam diri Mas Agung ini. "Sudah Mas, biasakan aja. Setan mah jangan diberaniin, jangan juga ditakutin," ucapku. "Iya Mas.
ngomong-ngomong makasih ya udah bantuin kami tadi. Iya mas, santai aja kali mas. Emang udah seharusnya juga, ucapku. Iya mas, minta nomor teleponnya biar bisa lebih dekat lagi. Setelah aku memberikan nomor handphone, dari dalam tenda aku dengar suara batuk-batuk. Mas, teman saya udah sadar kayaknya tuh, ucapku. Ya udah, kita cek aja, ucap Mas Agung. Segeralah kami berdua menghampiri tenda. Mar, gimana? Udah baikan belum badan lu? Tanyaku pada Umar. Tapi beda jawaban dengan Umar. Mana tuh si kampret Jahit? Ucap Umar. Si kampret siapa lagi sih Mar? Ucapku. Yang tadi, yang rasukin Intan. Ucap Umar sambil memegangi kepala. Udah pergi mas, ucap Mas Agung. Ya udah, lu mendingan istirahat lagi aja. Nih, sebelumnya minum dulu, ucapku pada Umar. Badan gua kok ngilu sama nyeri-nyeri gini sih. Udah mas, jangan banyak gerak dulu, mending tidurin, ucap Mas Agung. Setelah Umar minum dan istirahat, aku tinggal keluar untuk jaga-jaga lagi. Kira-kira parah gak tuh temennya mas? Tanya Mas Agung. Insya Allah gak bakal kenapa-napa. Aku dan Mas Agung ngobrol ngalor ngidul hingga tak terasa waktu sudah hampir subuh. Mas, bangunin mereka Gi, ucapku pada Mas Agung. Setelah semua bangun, aku mencoba membangunkan Umar. Mar, bangun, udah subuh. Aduh, nanti dulu lah, badan gua masih nyeri-nyeri gini. Karena kasihan, akhirnya aku membiarkan Umar tetap di dalam tenda. Kalau mau sholat duluan aja mas, saya mau masak air panas dulu, ucapku pada Mas Agung. Ya udah yuk, kita jamaah, ucap Mas Agung kepada timnya. Aku lihat mereka sholat jamaah layaknya keluarga, dan menurutku sahabat ialah keluarga tanpa kartu keluarga. Terbayang di mana saat susah dan senangnya aku bareng Umar. Udahan mbak sholatnya? Tanyaku kepada Dian. Udah mas, ucap Dian sambil tersenyum. Oh iya, ini ada beras. Kalau mau masak sekalian lebih ya mbak. Saya lagi malas masak, terus teman saya juga masih tidur, ucapku pada Dian. Iya mas, terus teman mas gimana keadaannya? Ucap Dian sedikit khawatir. Gak apa-apa kok mbak. Oh iya, Intan gimana mbak? Intan udah baikan mas, lihat aja tuh. Terlihat Intan yang sedang siap-siap untuk masak. Ya udah mbak, saya sholat dulu ya. Iya, silakan mas, ucap Dian sambil tersenyum menunduk. Kemudian aku ambil wudhu untuk sholat. Saat rakaat pertama di pertengahan membaca surat Al-Fatihah, pundakku seperti ada yang menepuk. Aku berpikir mungkin Umar sudah bangun dan ingin ikut sholat berjamaah denganku. Setelah selesai sholat, aku menengok ke arah belakang. Namun tak ada siapa-siapa. Aku pun langsung keluar tanpa berdoa. Kemudian bertanya ke Mas Agung. Umar udah bangun mas? Belum tuh, masih tidur, ucap Mas Agung. Dengan penasaran, aku langsung mengecek kondisi tenda. Dan ternyata benar, Umar masih tidur. Kang, sini, ngopi, teriak Gilang padaku. Iya mas, sebentar. Aku melangkah ke mereka. Intan dan Dian masih sibuk memasak, sedangkan yang lain sedang kumpul sambil ngopi. Teman mas gimana keadaannya? Tanya Mas Agung. Udah mendingan kayaknya mas, ucapku. Abis sarapan kita langsung turun aja yuk, ucap Aris yang sepertinya takut karena kejadian semalam. Iya, mending langsung turun aja mas, ucapku. Nggak nunggu Mas Umar baikan dulu? Nggak enak loh, kita udah dibantuin soalnya, ucap Mas Agung.
Udah gak apa-apa mas, lebih cepat turun lebih baik. Bener tuh kata Kang Jayet, ucap Aris yang mulai meyakinkan leadernya. Ya udah, sehabis sarapan, beres-beres lanjut kita turun, ucap Mas Agung sebagai leader. Setelah ngobrol ini itu, sarapan pun sudah siap. Tak lupa kami juga membangunkan Umar. Mas, bangunin teman saya dong, ucapku kepada Aris. Siap mas. Tak butuh waktu lama, Umar pun langsung bangun. Wah, makan-makan enak nih kayaknya. Soal makan aja cepet lu bangun. Kalau disuruh sholat susah, ucapku. Hehe, siapa nih yang masak? Ucap Umar. Intan dan Dian mas, ucap Mas Agung. Wah, enak ini, ucap Umar yang langsung kulirik Intan dan Dian. Mereka hanya tersenyum dengan malu.